Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nazwa Fazira akan menjelaskan makalah jurnal yang sebelumnya berbentuk jurnal sudah saya ubah formatnya menjadi makalah untuk memenuhi tugas ketiga dari dosen pengampu kami Al-Ustadz Hadinul Mukhtar Harahap, MPD. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian awal, yaitu yang pertama yaitu cover seperti yang bisa kita lihat bersama. Lalu setelahnya kita dapat melihat prakata. Nah, di prakata ini merupakan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan makalah jurnal ini. Nah, makalah jurnal saya kali ini berjudul Pendidikan Pesantren Modern, Studi Kasus Pendidikan Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Begitu juga permintaan maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam makalah ini. Lalu selanjutnya kita memasuki bagian isi. Nah, kita bisa lihat di sana ada bab 1 pendahuluan A latar belakang masalah. Nah, kita dapat melihat di sana. Jadi inti dari latar belakang masalah ialah memperkenalkan betapa pentingnya kurikulum dalam sebuah proses pendidikan. Nah, pendidikan, apa tujuan pendidikan sebenarnya dan kemana mengarahnya kurikulum itu, yaitu membentuk individu yang berkemampuan secara intelektual, skill, dan moral. Dan hanya itu, yang perlu kita pikirkan selanjutnya adalah bagaimana cara kita atau cara sebuah lembaga pendidikan untuk memilih dan mengembangkan kurikulum yang baik dan benar sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Lalu selanjutnya di bagian B kita menemukan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kedua, bagaimana perkembangan kurikulum di pesantren? Dan ketiga, apa itu kemodernan dalam sistem pesantren? Selanjutnya kita beranjak ke bab 2 pembahasan. Kita bisa melihat di sana kurikulum berasal dari bahasa Latin dan yang berarti running course. Nah, course ini dalam bahasa Perancis berarti berlari, dan juga dalam bahasa Inggris course ini berarti sejumlah pelajaran. Jadi Indonesia mengenal kurikulum sebagai sejumlah pelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik agar bisa mendapatkan gelar penghargaan dalam dunia pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan ijazah. Nah, di Indonesia kita akan menemukan pusat pengembangan pendidikan dalam 3 aspek: spiritual, budaya, dan kecerdasan. Nah, kita dapat melihat beberapa kurikulum dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum formal. Kurikulum formal itu kurikulum yang terencana dan dilakukan dalam kelas, mungkin seperti pelajaran dan buku pelajaran. Dan non formal, kegiatan yang terencana tetapi di luar kelas, mungkin seperti praktek kimia atau praktek olahraga dan lainnya. Nah, ada juga namanya hidden curriculum atau kurikulum yang tersembunyi. Kurikulum tersembunyi ini merupakan kurikulum yang tidak terencana, tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya karena dia merupakan kurikulum yang mewajibkan peraturan-peraturan tidak tertulis. Kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan pada umumnya berbeda karena kita melihat dari tujuannya. Kurikulum pendidikan Islam yaitu berasal dari tujuan pendidikan Islam, yang mana tujuan pendidikan dalam Islam adalah lebih mengarah ke akhlak, etika beragama, sedangkan pendidikan umum hanya memusatkan perhatian kepada kesuksesan di masa depan, pekerjaan, dan ini merupakan hal yang sangat bertolak belakang. Selanjutnya kita beralih ke bagian B, perkembangan kurikulum pesantren. Nah, pesantren ini pada abad ke-15, yaitu pada awal munculnya, pesantren hanya berupa pengajian di rumah kiai. Lalu karena banyak peminat, dibuatlah sebuah lembaga pendidikan yang bernama pesantren, berasal dari kata santri, yaitu pesantrian, di mana para santri hidup bersama kiai untuk menuntut ilmu. Jadi semenjak pesantren didirikan, pesantren menggunakan hidden curriculum yang berarti kurikulum tidak tertulis. Kurikulum ini banyak tidak diketahui oleh sekolah-sekolah luar karena sekolah luar hanya fokus kepada kurikulum formal dan non formal. Padahal sebenarnya hidden curriculum ini mempunyai dampak yang sangat baik untuk anak didik, di mana biasanya kurikulum hanya berfokus pada pelajaran dan hafalan-hafalan, begitu juga kepintaran intelektual. Maka hidden curriculum
fokus kepada perkembangan etika dan kepribadian anak didik, di mana guru bertanggung jawab atas anak didik 24 jam terhadap etika, cara berbicara, cara hidup, dan lain sebagainya. Contoh dari hidden curriculum adalah bagaimana hidup bermasyarakat dengan teman-teman, adab kepada guru, tidak mencontek, kejujuran, dan lain sebagainya. Itulah mengapa pesantren menerapkan sistem asrama agar lebih memudahkan pengontrolan terhadap anak didik sehingga hidden curriculum dapat terlaksana dengan baik. Lalu selanjutnya kita beranjak ke bagian C, kemodernan dalam sistem pendidikan pesantren. Nah, sekarang kita beralih ke bagian C, kemodernan dalam sistem pendidikan pesantren. Kenapa sih pesantren menerapkan sistem kemodernan? Ini juga dilakukan oleh beberapa negara karena untuk mencapai atau untuk bisa mengimbangi perubahan zaman dan peradaban, maka kita juga perlu memasukkan sistem modernisasi ke dalam pendidikan. Di mana pada awalnya pesantren hanya berupa pengajian di rumah kiai, maka sekarang kita memasukkan modernisasi dalam pendidikan sehingga bisa mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya kita melihat alasan kenapa pesantren disebut dengan pesantren yang modern dan mengikuti sistem kemodernan. Awal mulanya yaitu dari sistem pembelajaran yang mana menggunakan alat tulis kapur, papan tulis, dan guru yang menggunakan dasi. Di mana pada zaman dahulu di pesantren salaf, guru hanya menggunakan baju koko dan sarung dan tidak menggunakan alat-alat tulis seperti ini. Selanjutnya, kenapa pesantren juga dikatakan pesantren yang modern? Bukan hanya bercirikan modern seperti yang sudah kita sebutkan, tetapi juga penggunaan bahasa asing, di mana pelajaran-pelajaran diwajibkan tidak hanya dibataskan pada kitab kuning, tapi juga pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, bahasa asing, dan juga berbahasa Arab. Dan selanjutnya kita beralih ke bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kita mendapatkan 3 hal kenapa pondok pesantren bisa tetap bertahan istiqomah konsisten di dalam perubahan zaman yang berubah-ubah. Yang pertama adalah nilai sistem dan materi pendidikan pondok pesantren. Yang kedua, sistem asrama yang mendukung hidden curriculum yang seperti kita bahas tadi. Yang ketiga adalah materi yang mendukung kurikulum yang ada. Kita telah sampai di bagian terakhir dalam karya ilmiah ini atau makalah ini, dan ada beberapa bagian yang tidak saya tulis secara langsung, yaitu relevansinya dengan keadaan sekarang. Nah, untuk penerapan di zaman sekarang, memang benarlah apa yang telah kita bahas, bahwasannya dari segi kurikulum, dari segi nilai, dari segi sistem, mengapa pesantren dapat bertahan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan nilai plus pesantren terdapat pada hidden curriculum, yang mana sekolah-sekolah luar tidak mau terlalu memperhatikan kurikulum ini karena mereka terlalu fokus kepada formal dan non-formal kurikulum. Padahal kurikulum sendiri atau hidden curriculum ini lah yang mendidik anak-anak murid atau peserta didik sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada akhir bagian karya ilmiah, seperti yang kita ketahui, adalah daftar pustaka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.